Jamaah, jamaah, siap untuk ngaji, siap. Mau ngobrol, mau luai, mau berandang, mau hitungan ketiga baca basmalah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih ada yang mingkong begitu. Boleh pantun, boleh. Jawabnya apa teh? Cakep, yang kompak oke. Gedung yang kompak oke. Yang kompak oke. Iya. Tukang bubur terus ke sawah. Jangan orang sini mah. Tukang bubur terus ke sawah. Cakep. Ini dicekek tukang bubur kan. Tolongin nih bawa. Daun salam dibawa sama pohonnya. Mudah-mudahan yang jawab salam banyak duitnya. Potong gitu. Besar mata duitan. Iya benar. Bagus kok mata duitan daripada mata melekan ya. Alhamdulillah. Waduh, mata melekan alhamdulillah. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyuna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, jamaah pada diem aja didoain ke amin-amin aja. Ibu, niatkan kita kesini mau ngaji. Nyata sayang. Ada yang sambil kipas-kipas ada. Gak apa-apa, yang penting niatnya. Ada yang sambil selonjoran ada. Gak apa-apa, yang penting niatnya. Ada yang sambil mikirin utang ada. Ya nanti aja dulu, lagi ngaji. Utang mah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amal tergantung daripada niat. Panas kita, harudan kita, keringatan kita, capek kita, sayang kalau tidak diniatkan ibadah kepada Allah. Maka yang pertama minta kepada Allah, niatnya ngaji. Kemudian ketika sudah niat ngaji, berdoa kepada Allah, sisipkan doa terbaik dalam kondisi ngaji. Yang pertama minta kepada Allah hati yang sehat. Jangan sampai kita punya perasaan hati yang sombong sekali, betul? Jangan sampai kita punya perasaan hati yang judes sekali. Jangan sampai kita punya perasaan hati yang oncom. Jadi hanya oncom lagi. Minta kepada Allah hati yang mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda
binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar. Itu aja doanya ya, yang pendek tapi apa. Ibu bapak jangan haji doa yang panjang tapi nggak apa, pasti ujung-ujungnya molo. You understand mau menjenguk. Lagi ngapain cek? Lagi berdoa. Apa nggak doanya? Enggak, ngapain di mana? Yang kedua, jangan sampai salah berdoa. Kadang-kadang ada jamaah ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke musola, masuk ke majlis taklim, masuk ke masjid, niatnya haji, tapi sayang doanya salah. Masuk ke musola masjid majlis taklim, geng sambil nyandar doanya bismika Allahumma ya wa bismika. Doa apa itu? Pantesan sarek wae anjing, enggak doa. Ambil nyandar. Yang kedua, minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Beberapa kali saya ceramah di kantor Pengadilan Negeri Karawang di Bypass. Itu yang dihukum datanya bukan tukang bakso, bukan tukang cilok, apalagi tukang loteng, ya bukan. Tapi mereka yang dihukum kebanyakan gelarnya panjang sebelum nama, gelarnya panjang setelah nama, tapi endingnya dihukum di pengadilan. Kenapa? Karena ilmunya, gelarnya, kedudukannya tidak menyelamatkan dirinya dunia apalagi akhirat. Minta kepada Allah ilmu yang mampu menuntun kita selamat dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, ini ngomongnya mau pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Indonesia apa Sunda? Indonesia. Oke, siap. Campur ya? Ada orang Sunda ada orang Jawa ada orang Padang ada orang Batak. Ya, Indonesia ini. Lebih dari 200 juta jiwa penduduk. Aye. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah ada Sunda, ada Jawa, ada Bugis, ada Papais, ayah kue Ali, ayah jeruk, ayah risol. Ini bener-bener nih. Jadi ke semprong-semprong ya. Baiklah, siap bahasa Indonesia. Yang pertama, saya takut melangkah ke sini nanti menggubrak. Saya ini kuat, yang sini sebelah begini. Kayaknya di sini makannya banyak nih. Orang mah sarapan bubur doang, ini mah huduk nasi kuning di sini. Bisa diciriin, diciriin apa diciriin? Aduh, kayak viral orang yang gubrak gini. Alhamdulillah, muhtaram para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh, asatidz asatidah, wabil khusus para kiai di sini, para ajengan di sini, para alim ulama di sini, para sesepuh di sini, asatidah di sini. Bukan berniat menggurui, apalagi merasa paling pintar, apalagi merasa paling benar, apalagi merasa paling soleh, apalagi merasa paling sunnah. Kalau untuk jemaah
Kalau ada manusia di alam dunia sudah merasa dirinya paling benar dibanding yang lain, kalau ada manusia di alam dunia sudah merasa dirinya paling pintar dibanding yang lain, takut seperti iblis di surga, diusir ke neraka. Apal iblis apal wae erte baraha. Jagoan kalau raya, jagoan di sini mah apal wae iblis. Iblis dan malaikat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa, yang kencang illa, ya kencang yang ada ke saya dong. Iblis ke samping deh, ke samping nabi. Takut, tenang, kalau baik, iblis di surga dipuji oleh Allah suruh menghormat Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Kenapa? Sombong. Ngapain gua hormat ke anak kemarin sore? Tuh, ustaznya masih muda, ngapain ngomong ke yang tua? Nih kan gue sering khutbah, sering ceramah, sering ngaji Yasin. Yasinnya mending bener biasa, bukan Yasin biasa. Itu yang dilakukan iblis di surga gara-gara sombong. Allah benci kepada yang sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sehingga iblis di surga gara-gara sombong merasa dirinya paling hebat dibanding Nabi Adam, diusir dari surga ke neraka. Ada manusia yang belum tentu masuk surga sudah sombong, masuk ke mana? Masuk ke sini aja, Jatir aja mau? Hah? Mau, ya. Minta kepada Allah hati yang sehat, kawan. Maka sama-sama menjadi makhluk terbaik di hadapan Allah yang mau wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat bahagia dunia wal akhirah. Wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya, Ketua Panitia dan jajarannya, wabil khusus PRT Polra, Masya Allah salam kenal, kami nanti gampang kita nyambung lagi kayak udara, ngobrolnya enak. Aslinya Jawa Timur Jawa Timur, Masya Allah. Tapi di daerah Sunda, daerah Jawa Barat sudah lama, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan kalau dan jajarannya disehatkan oleh Subhanahu wa taala, dipanjangkan oleh Subhanahu wa taala umurnya, diberikan kesehatan yang paripurna agar senantiasa bisa mengayomi masyarakatnya menjadi masyarakat baldatun thayyibatun warahmatuh wabarakatuh. Dan semua yang ada di sini insya Allah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, saya berdiri aja ya, takut bukan musuh locak daripada duduk saya langsung menjengkak, jual desa menjengkak, makanya mulai dia. Main gampang bukan yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa ketawa betul, bisa duduk betul, berarti saya sehat. Kalau sakit gigi ketawa mual bisa. Sehat itu mahal. Di Cikarang Bekasi rumah sakit ada berapa Pak? Banyak ya? Ada isinya tidak? Banyak. Ada yang pernah nyari ruangan susah enggak? Betul, susah kan? Harus berantem dulu sama security, betul? Harus marah dulu sama security, betul? Sudah dapat kamar betah tidak? Oh, tadi hanya ngasuh, tidak? Terus pulang kamar hanya balik. Betul? Dia udah cek security teh. Ngapain berantem sama saya? Kalau sudah dapat kamar pengen balik. Karena orang yang sakit, mohon maaf, sakit hati terhadap orang yang nungguin. Karena dasarnya ibu bapak nengok ke rumah sakit, bawa makanan yang enak, bawa minuman yang mahal, minuman yang enak,
bawa ke rumah sakit, dimakan sama siapa? Pantesan semangat mobil yang sakit. Ada yang sakit bawa karungan. Betul. Betul. Usaha aja. Ada yang lagi yang sakit, siap nungguin. Kenapa? Yang sakit itu walaupun dikasih makanan yang enak terasa pahit, dikasih sop ayam rasanya pahit, betul. Dikasih rendang rasanya pahit, dikasih sayur baria rasanya pakai makanan udah amis. Tanya sama bapak saya sama ibu yang lagi dirawat rumah sakit, pengen bakso bukan? Pengen seblak bukan? Pengen apa? Pengen sehat, pengen sembuh. Allah berikan sehat sembuh kepada kita, maka ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi barusan ngobrol sama Pak Lurah. Ini bekal kita menjelang meninggal. Di sini makam paling dekat lah mana? Ada dekat. Di sini di sini. Di sini. Di sini ada yang pernah mendengar cerita mereka yang sudah meninggal belum? Jangan belum datang ke sini. Ini pengen pisah. Ini pertanyaan gini, ibu sudah makan apa belum? Belum, pengen makan. Tak kalau pengen mendengar belum, maka nanti datang ke sini. Nggak mau itu. Ulangi. Di sini ada yang pernah mendengar cerita mereka yang sudah meninggal belum? Nggak mau. Setuju. Lagi sini. Kita tidak pakai Bapak Ibu. Mereka yang sudah meninggal ingin hidup kembali ke alam nur. Rabbi laula akhartani ila kepada Allah ingin hidup kembali ke alam dunia, kita tidak peka itu. Kita tidak mendengar, betul. Tak buta dua mata namun tiada melihat, betul. Tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta kayak kamu dari Timuan buta gitu. Ngomong aja ngomong. Ceria, senyum. Udah makan belum? Baru aku. Orangnya kadang-kadang kali kamu aja belum makan. Ceria, yang buta. Buta, belum? Berikan nih. Ya, semangat nih. Ya. Nanti ikutin ya, biar ramai ya. Ya. Bohong ya. Nanti orang buta. Lupa mikiran ini gila. Lagi gila. Silnya. Tak buta dua mata namun tiada melihat. Ayo. Diam ayahnya berdiri. Yang buta aja, ayahnya anak saya aja. Tadi yang buta diam, ayah pada ayah. Yang mereka begini. Ayahnya saya aja, ya, oke, ya. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Siap, yang buta, yang keras, yang buta. Bukan dari saya semua. Tadi Inggris ke saya, buta ke saya, buta. Kayak kesel ke saya mah gila. Yang buta mata, betul. Yang tuli, jangan ke saya, aja ke pinggir.
Ya Allah, balikan kami ke alam dunia sebentar saja. Mau ngapain? Mau sholat, mau ngaji, mau puas, mau sholat. Percuma, yang sudah meninggal tidak bisa lagi ngaji, yang sudah meninggal tidak bisa lagi sholat, yang sudah meninggal tidak bisa lagi sholat. Bayangin sama bapak sama ibu yang sedekah, yang sudah meninggal datang ke alam dunia, hidup kembali ke alam dunia sedekah, datang ke rumah ibu jam 2 malam bawa duit 20 juta dibuka emas, buka belah tampona toko duitnya terus tutup kan orang mau mata duit duitnya betul tuh betul nah duit lagi nanti bagi lagi duitnya biar mau duit doang. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita yang masih dihidupkan oleh tauhidnya seperti ini. Kita bukan hidup tapi dihidupkan oleh yang kencang. Kita bukan hidup tapi dihidupkan oleh. Kita bukan pintar tapi dipintarkan oleh. Kita bukan kaya tapi dikayakan oleh. Kalau sudah punya prinsip seperti ini, yang pintar tidak merasa pintar, yang kaya tidak merasa kaya. Kenapa? Karena ada Allah yang maha segala. Kita tinggal bersyukur kepada mumpung masih dihidupkan oleh Allah. Pas tadi khair, berlomba-lomba melaksanakan amal soleh, bukan berlomba-lomba melaksanakan amal salah. Bersyukur kepada Allah. Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada. Kenapa? Karena berjuang sehat, walafiat, panjang umur. Kalau tidak mau ibadah kepada sepohon kayu, daunnya rimbun, banyak bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 dia semangat dulu bapak, nanti nyanyinya mangapnya yang sempurna ya, jangan jahil yang itu nih. Ayo kita sambil sehat dan senang muka ya, senang muka ya, oke? Bapak ibu nanti sekali-kali tadabbur alamnya jangan ke laut, jangan ke gunung, kali-kali ke rumah sakit pada alamnya. Ada pasien penyakit punten, mohon maaf, dia punya penyakit saraf punten, banyak juga contoh ya. Allah uji di alam dunia dengan punya penyakit punten, stroke. Bahkan penyakitnya lebih berat daripada stroke, yaitu penyakitnya 2 tuh. Benar ya? Lebih berat daripada stroke berapa tuh? 2 tuh penyakit. Coba tanya. Stroke. Ada orang diuji oleh Allah tidak bisa nafas. Makanya saya taruh beralasan dari rumah sakit itu ceramah di rumah sakit umum di bagian cuci darah. Itu namanya ada ruangan saya nyebutan naon itu ruangan naon sama ayo cuci darah. Tidak ada kemana-mana. Nanti meren. Kalau tadi lah kemana-mana. Ayo kita ngompol-ngompol lah. Pasien dokter dari kita. Pernah ke rumah sakit Jakarta, rumah sakit jantung, rumah sakit saraf. Satu waktu ada pasien itu punya penyakit yang tadi punya stroke, dia bisa nelfon ke rumah sakit saraf. Belum tentu hari ini nelfon dan terjadi hari ini juga. Bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Setelah dipanggil oleh pihak rumah sakit, datang ke rumah sakit saraf. Mana pasiennya? Kemudian dihadapkan dengan dokter. Dokternya terus orang lagi sakit ditanya, kenapa? Kenapa? Ujungnya dokter ke bawah sakit.
Dokter mau gering. Orang lagi punya penyakit ditanya gimana jawabnya? Udah mau semua jawabannya. Apa treatmentnya gampang, cuma 3. Yang pertama, yang punya penyakit saraf suruh mangap. Kata dokter, bagus sampai rumah jahit mata bagus. Yang kedua, manyun, bagus. Yang ketiga, nyengir, bagus. Suruh ngapain lu? Mangap, manyun, nyengir. Ditulis resep sama dokter. Datang ke kasir di rumah sakit, bayar tidak? Bayar tidak? Di rumah sakit mahal tidak? Minimal 5 juta sampai 10 juta. Suruh ngapain tuh, Pak? Mahal, manyun, nyengir, jauh-jauh tinggi dia. Betul? So, sepohon kayu maksimal. Pohon kayu. Oke, daripada dibongkar rumah sakit saraf, kurang aja. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sepohon kayu dan banyak bunganya. Ayo mana? Walaupun pegel ya. Apa gunanya walaupun 1000 kalau tak. Alhamdulillah. Keringetan sehat, keringetan dalam lagi mayu. Kemana makin kurang? Daripada dibawa ke rumah sakit, betul? Tuh, nyanyi dapat pahala tidak? Nyanyi dapat pahala tidak? Belum tentu. Maka gerakan mulut ini baca Quran. Ada treatment dari Allah. Siapa orang yang baca Quran, zahirnya sehat, batinnya sehat. Allah ati iku ono 5 perkara. Di antarane maca Quran, maca Quran. Siap. Ini baca bismillah semua gerak. Coba 1, 2, 3. Bismillah. Gerak semua enggak? Mangap tidak? Nyengir tidak? Manyun tidak? Bayar 10 juta tidak? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, betul. Dulu saya pernah ngeja, ibu ngeja ya. Mim fatah, barang. Mim fatah, mim kasroh, mim doma. Mangap tidak? Manyun tidak? Nyengir tidak? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Alhamdulillah. Mim fatah, ta patah, mim doma, matamu. Dikasih tahu matamu kalau nggak tahu berterima kasih ya. Matamu. Selama mulut ini masih bisa bergerak dan bersuara, maka perbanyak baca Al-Qur'an supaya zahir kita sehat, batinnya kita sehat. Insyaallah. Baik. Salawat dan salam moga terlimpah kepada seorang Nabi dan Rasul yang paling mantap ruku sujud ibadahnya, walaupun sudah dijamin masuk ke Ibu, Bapak, Ibu cici pun. Bapak, iya, emang Ibu pun bisa gitu. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, sholat tidak? Puasa tidak? Ibadah tidak? Hebat. Tapi anehnya manusia kita menuntut masuk surga sampai detik ini tidak mau ibadah kepada Allah. Solo ibadahnya ya, bukan di sini mah alhamdulillah. Dialah seorang Nabi dan Rasul yang paling mantap istighfarnya walaupun langsung tidak memiliki dosa. Tapi anehnya manusia yang dicap oleh Nabi Muhammad tanpa salah dan lupa sampai detik ini tidak mau istighfar kepada Allah. Di sana ini mudah. Di sini mah alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda yang mulia Sayyidina Muhammad. Selama mulut ini masih bisa bergerak dan bersuara, maka perbanyak baca Al-Qur'an. Selama mulut ini bisa bergerak dan bersuara, maka perbanyak sholat. Jangan sering ngomongin orang, apalagi ngomongin bus. Alhamdulillah. Waduh, ngomongin itu alhamdulillah sih. Atau baik, ada pepatah tak benar. Boleh nyanyi boleh? Ada yang nyawer mual? Mana itu masalah? Tak benar makanya tak sayang, tak sayang. Yang main handphone silahkan. TikTok saya ada Kang Mus, di mana pakai Kang Mus. TikTok ada, YouTube ada, YouTube ada di YouTube, YouTube ada Ahmad Sadil Mustafa Kang Mus. Di situ ada langsung di transmisi ada, di ada alhamdulillah di Trans 3 kali, di Trans 7 2 kali, nanti next project di iNews insyaallah baik ya. Insya Allah mau ke Malaysia juga, tangan dong. Alhamdulillah. Itu juga kalau ada yang undang sih. Nggak mau jangan undang orang ke Malaysia itu jauh. Mahal deh. Udah mau bosan dengan ke Malaysia. Silakan di Facebook ada Kang Mus, di TikTok, di IG Kang Mus.
Kenapa di situ saya tidak nempelin kiai atau ustaz? Karena gelar itu sakral. Hati-hati yang gelar kiai, gelar ustaz. Jamaah, ibu, bapak, icing, bapak iman. Jamaah, kalau ada ustaz ngadu hayam pantas tidak? Disebutnya berapa kali? 2 kali ustaz, betul. Kalau ada kiai berantem aja, pantas tidak? Pantas tidak? Disebutnya berapa kali? 2 kali. Kiai kiai berantem aja, betul. Hati-hati yang punya gelar sakral, jaga kehormatan. Belah sini, ada enak dengan buka. Gini ya, gini saudara-saudara. Yang gelar kiai, jaga kehormatan kiai, dan murid-muridnya harus menghormati kiai. Yang gelar ustaz, jaga kehormatan ustaz. Yang murid-muridnya harus menghormati ustaz, guru. Saling menghormati. Saya mah Kang Mus Karawang aja nggak apa-apa. Ya. Di TV juga jadi Kang Mus Karawang karena gelar ustaz. Insya Allah yang penting karakternya seperti mencontoh kepada karakter Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung aja kita buka temanya. Mencintai dan dicintai. Ini jangan dipisah ya, disatuin. Mencint dan dicintai. Mencintai dan dicintai bagi Nabi Muhammad SAW. Ini mahabbah itu. Termasuk ibu panas-panas hari ini, gerah-gerah ini, kalau tidak ada cinta baru bakal di sini, betul. Karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi hidup tanpa cinta. Di bawah kainnya makan nanti. Betul. Allah titipkan mahabbah kepada diri kita sehingga kita mahabbah cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Termasuk Nabi Muhammad cinta ke orang ini. Cinta ke orang sini Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga nanti di yaumul kiamah, tapi Nabi Muhammad tidak lantas masuk surga, menungguin orang sini. Bau pengen masuk surga, mau pengen masuk surga. Contohnya gampang, jalannya gampang, tampil teman-teman. Ibu, bapak punya anak laki-laki. Kalau bapak punya anak laki-laki, pengen pintar main bola, contoh ke siapa? Ronaldo, Lionel Messi, betul. Supaya pintar main bola. Ibu yang punya anak perempuan, pengen pintar main bulu tangkis, contoh ke siapa? Susi Sibilikiti, Tukul Arwana, Susi Susanti, betul. Ibu dulu yang pernah mengidolakan dari Sukaisin, ya, pasti di situ dandanannya pengen sama, betul. Titiknya di mana Ibu Sukaisin? Titiknya di sini, ya betul. Ibu mukanya tidak ada titik, pakai spidol, betul. Sampai kencang banget. Pas waktu itu bersih, oh jadi hampir ada tete itu. Gara-gara titik jadi hampir ada tete. Supaya sama, betul. Cuma permasalahannya pemain bola dijamin masuk surga tidak? Tidak. Pemain bulu tangkis dijamin masuk surga tidak? Tidak. Penyanyi dijamin masuk surga tidak? Tidak. Kalau pengen masuk surga nyontoh ke siapa? Ada nama Muhammad, betul. Cuma kita harus kenal Muhammad yang mana, betul. Kadang-kadang Muhammad banyak di Cikarang, betul. Ada Muhammad di Bulgaria, ada Muhammad Hadu Hayam wae. Kadang-kadang Muhammad yang ambil korobak masjid wae, ada. Muhammad yang mana harus hafal, ayahnya siapa? Abdullah, ibunya siapa? Aminah, PRT-nya siapa? Oh, sejauh Abdullah, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah,
nama Aminah ibundanya Abdul Muthalib, pamannya Khadijah, Fatimah putri tercinta semua dari Quraisy. Yang keras. Yang penuh suka. Yang keras. Sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh. Nah, nama Muhammadnya berkumpul-kumpul nanya. Nabi Muhammad kita harus tahu karakter amalannya, karena Nabi Muhammad dasarnya jadi salah satu hukum dalam Islam. Yang pertama dasarnya Al-Quran, hukum dalam Islam. Yang kedua sunnah Rasul. Yang ketiga ijma ulama. Yang keempat qiyas. Setiap yang diucapkan Nabi hukum. Setiap yang dilakukan Nabi hukum. Setiap takrir yang diambil Nabi hukum. Jadi ada sunnah qauliyah tetap, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Nah, kita harus tahu apa yang dilakukan Nabi. Nabi Muhammad sudah tidak masuk surga, sholat tidak? Sholat tidak. Itu berarti kalau kita ingin masuk surga, kita harus tahu dalam kitab Sirah Nabawiyah, silakan buka ilmu semuanya. Bagaimana cara Nabi sholat? Ibu mohon maaf, yang pakai usolin monggo, yang nggak pakai usolin monggo bebas. Yang pakai usolin benar, yang tidak pakai usolin dia dalam hati benar. Pakai usolin benar, tidak pakai usolin benar. Yang salah yang mana? Eta kemarin itu tentang betul. Orang sholat disalah-salahin, betul. Nah, mau ada yang belum sholat atau sholat ke masjid, orang sebelum masjid sholat disalah-salahin, betul. Yang penting yang pakai usolin jangan bangga diri aja. Saya veteran bangga diri, pakai usolin dan pakai usolin cuma tidak sombong. Kadang-kadang yang pakai usolin sombong. Di kota biasanya majemuk, yang pakai usolin ada, yang pakai usolin ada ya. Ada satu kejadian, mohon maaf Bapak Ibu. Di pinggir kita ada pakai usolin. Ada bapak-bapak pakai usolin, dengan pakai usolin ada sombong. Dia pakai usolin pada maghrib. Salah satu kaati musafir di belati. Ujung-ujungnya orang besoknya mau masuk masjid lagi. Satu lagi ibu di Masjid Al-Jihad, saya disuruh bagi Masjid Al-Jihad di Rapat. Itu ada anak muda, mohon maaf ini teman saya. Cuma emang ada, kalau karakternya kalau sudah mulai hijrah ada bagus, ya harus dimasukin akhlakul karimah. Kadang-kadang ada dan ada kakek-kakek tersebut. Bisa pertama dia anak muda, kemudian itu biasa rapat ya, dirapetin. Kakek-kakek nggak mau beri, mundur lagi, diudah lagi, tidak gini lagi, ujung-ujungnya ngomong. Saya sih benar semua ini tingkat sih. Kemana? Harus lapang dada, Rabbi Syrahli. Lapang dada, kalau ada perbedaan tidak langsung mengerti. Nah, Nabi Muhammad ketika sholat tarawunan aja gerakan rusuk, alon-alon asal melapor. Bacanya jangan baca Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perintah Allah
baca Quran tartila. Dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana. Baca alon-alon. Maka contoh bacaan Rasulullah. Bapak Ibu yang main medsos, ada yang pernah mendengar tidak melihat video di daerah Jawa Timur, ada orang melakukan sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Ada yang pernah lihat? Bapak pernah lihat kan? Baca Fatihah gimana? Kata bahasa Bulgaria, aduh hajar. Ujung-ujungnya imam sama aki-aki pasea berantem. Benar, imamnya anak muda gigi 4 kencang, makmumnya abah-abah umur 48 tahun, metik nggak ada giginya, ngajarnya susah. Imam ruku, abah-abah mau ruku sebenarnya nggak kekejar. Abah-abah mau bangun, imam sudah sujud. Ujung-ujungnya itu abah-abah darah tinggi, marah pada ambak. Ujungnya imam lagi sujud dicekek abah-abah. Modal kata imam. Kata Pak Lurah membahas tentang modal kali, betul ya? Imam dia nggak mau ketemu sama saya. Imam ruku, gua mau ruku udah bangun. Gua bangun imam sudah sujud, terus sebelah gua ujungnya disikat. Diam. Oh, sepi amat. Nabi Muhammad rukunya launan pelan-pelan, sujudnya pelan-pelan, bangun lagi. Rakaat pertama apa Nabi Muhammad setelah mengadurin surat apa coba? Surat Al-Baqarah. Kita mah awalnya doang, kita ujungnya doang ya. Nabi Muhammad dari awal pertama sampai terakhir Al-Baqarah. Itu sudah dijamin masuk apa Al-Baqarah apa? Bodoh. Kadang-kadang kuliah ge panjang banget gak ketemu lakumnya. Pas sholat ibu mau baca apa? Al-Kafirun dari masalah. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun. Kalau kelemahan pegel tuh nengok ke belakang, neng turunin mana neng, ada apa mak itu? Wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun ma'abud wala ana abidum. Kalau cepat laku mak kok iya laku hidupku malah doli. Paling kelas itu untuk rakaat pertama nggak anggus-anggus ya tak? Kita belum tentu masuk surga, sholatnya mono. Nabi Muhammad sudah di surga, sholatnya setelah Fatihah pelan-pelan, rakaat pertama al-ba, rukuknya lama, sujudnya lama, ada tumaninah di situ. Karena tumaninah adalah rukun. Betul. Nah, setelah bangkit pertama, yang kedua, setelah Al-Fatihah, rakaat kedua baca surat apa? Ali Imran. Ayat pertama sampai terakhir apa Ali Imran? Boro-boro Yasin malam Jumat dia favorit. Coba apa Yasin? Cobain sholat tahajud baca Yasin, mau beres. Waladolin amin Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Kacau saudara-saudaranya. Yang penting lalunan. Yang mana itu? Mas Tatotum. You understand Mas Tatotum? Apal Mas Tatotum? Tukang bakso, Mas. Mas Tatotum apa? Semampu cinta. Jangan nyontok letterlock dengan dimakan dulu seperti Rasul. Jangan kita orang. Aduh, dengan imamnya jadi banyak terus. Yang penting ibu bacanya pelan-pelan. Surat apa? Surat favorit. Inna
ina atau ina 10. Oke. Paling malaikat apa lu? Zuhur ina atau ina kul, asar ina atau ina, maghrib ina atau ina, isya ina atau ina. Kata malaikat baru dapat kakang ya. Paling sebutin atau yang dulu. Apa lu malaikat? Rapopo. Yang penting bacaannya apik mana? Rapopo, iso, bahasa Jawa nya rapopo. Kulo tanggal piro ya? Melaku ceramah nang Pemalang. Makanya orang Pemalang mana? Entah orang Pemalang. Bantar Bolang. Oh jauh, saya ceramah di Bantar Bolang di daerah Undung. Di daerah gunung, bukan Bantar Bolang. Kemudian ada orang Temanggungnya bukan bahasa Sunda ya, orang ngaji Temanggung benar ya. Terus Temanggung seperti di daerah Parakan, dari Serawan itu. Yang penting bacaan alona aja terasa mono. Betul. Nah setelah tahiyat yuk bacaan pelan-pelan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Kadang-kadang ada tahiyat bacaannya apal benar. At-tahiyatul mubarakatul sholawatul thayyibatul tul. Hormati guru ngajarin Pak Ustaz, ajarin saya supaya sholat tadi kering dengan itu. Bapak, di sini pasti di rumah pemahaman yang ada Nahdiyin betul, ada Muhammadiyah betul. Tak biasanya orang Nahdiyin setelah salat suka musak apa? Musak muka betul. Kalau bahasa Sundana musak naon? Hidup banget. Musak banget. Kalau rasa mah sahabat dan suami betul ya. Musak banget betul. Nah kadang-kadang ada orang yang tidak musak muka, musak banget suka usir. Ibu, ece, palura, bapak, kenapa? Habis sholat salam suka musak banget, jangan marah. Sampaikan dengan bijak sini. Kan orang dekat di sini. Kalau orang yang jauh bijak, kalau orang dekat bijak. Oh bijak sini aja kurang deh, berumpul. Sampaikan dengan bijak. Kebawa orangnya. Kenapa kamu, ibu, itu bapak, habis salam suka musak banget? Kasih tahu sama ibu yang banget kurang itu nanti. Betul. Nah salah buat itu betul. Yang banget kurang itu ya. Kecuali ibu bapak habis salam musak muka orang. Assalamualaikum. Itu yang nggak boleh. Masa musak banget orang kan langsung neraka. Betul. Gitu. Kenapa musak muka yang banget muka? Kita mah sudah tahu atau ilmunya sholatnya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum selesai sholat. Nggak musak muka itu berjuang. Kecuali ibu bapak habis salam nolok ilmu baru. Assalamualaikum. Tadi itu yang nggak boleh. Aduh, tenang bu. Oh, udah jam 12. Lagi terus. Siap sampai jam 1 siap. Sampai jam 3 siap. Di sini harus mau pulang nggak? Ada ngendong bener. Nabi Muhammad istri. Nanti ibu bapak setelah salam jangan Allahumma lantas jalan ya. Allahumma antas jalan. Yang penting diawali dengan istighfar. Istighfar yang mana? Sama mas atau semua kita istighfar ada astagfirullah. Cukup istighfar. Jangan disalahin. Istighfar yang mono. Ada lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Cukup di situ. Ada ibu mas atau teman kita. Ada lagi yang bisa disambung min jami'il ma'asi wal dzunub. Betul. Ada lagi banyak Pak.
Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali sabur wajibati alayya. Selesai. Yang penting bacaannya pelan, jangan berasa burusuk. Hati-hati yang jadi imam, jangan jadi provokator. Kadang-kadang ada imam di musola di masjid jadi provokator, istighfarnya panjang banget. Es krim, bernama es krim. Kata makmum tuh, waduh, imam pengen es krim. Kode, nggak ada es krimnya. Kata makmum tuh banyak naon. Kalau ada imam zikirnya seperti itu, istighfar seperti tadi, Bapak Ibu, nanti nular loh ke zikir yang lain. Subhanallah, 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 pelan-pelan. Kalau cepat gimana? Banyak yang istighfar kayak gitu, pelan-pelan, jangan sampai pada posisi capek gawe ke pakainya. Sholatnya kan kita bisa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna sholat. Baik, berarti jadikan sholat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah melihat di neraka, transit di neraka Ibu, ketika Isra Mi'raj. Ternyata penduduk neraka didominasi oleh siapa? Ini kenceng wanita. Oleh siapa Bu? Tenang, ada dulu motor. Saya jelasin dulu. Tenang Pak. Apa? Ayat minum asiat minum. Oleh minum dulu. Iklan dulu Pak. Alhamdulillah. Ternyata neraka didominasi oleh siapa? Tenang, perempuan yang mana, wanita yang mana? Kata Nabi, yakni wanita yang tidak mau ibadah kepada Allah. Di sini mah alhamdulillah. Kalau pengen masuk surga, ibadah, sol, ngaj, puas, insya Allah kalau mau masuk surga. Tapi kalau tidak ibadah, kata Nabi, kalau penghuni neraka dahulu. Yang kedua, yakni wanita yang tidak mau menjaga tenang Pak, kita berlari dulu. Kita kirim ibu dulu. Apal aurat wanita dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari ukuran ke arah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki betul. Tapi kenapa Nabi Muhammad pernah menyampaikan ada wanita pakai baju tapi seperti telanjang? Ternyata setelah diselidiki, selidiki Ibu, ternyata ada wanita pakai baju tapi pikun. Apa pikun? Nggak tahu posisi. Badan ukuran XL pakai baju ukuran X. Jadi dia sampai mereka cek-cek. Kadang-kadang di sininya sengaja ditonjol-tonjolin, bukan ya? Ini contohnya. Depannya ditonjolin, belakangnya dibelakangin. Jadi kalau jalan di dia katanya. Gimana saya? Jaga aur, lihat di meter. Kadang pakai kerudung kemudian sampai ikutan menonjol. Kadang senangnya sampai emang
orang tuh liur, orang mengkona liur, orang yang normal, yang liur itu. Kadang-kadang bisa ngajarin Pak, satu. Kacau itu. Saya pernah naik angkot pakai ini Bu, pakai sorban. Ada wanita cantik, mungkin dia kelas 2 SMA, pakai rok mini, duduk pakai rok mini belah di sini. Itu roknya ditarik-tarik beton, biasanya beton, ditarikin ke bawah, apa yang beton itu neng dia makan rok mini pendek. Saya menjaga perasaan, saya duduk aja dulu. Duduk saya mau, malu sama sorban, duduk. Tapi kadang-kadang kan duduk 5 menit 10 menit betul. Ya betul kan? Tangga sedikit tapi merem. Tapi silakan dibawa merem 5 menit. Itu kayak bericak burinong. Ujungnya saya mulai sebelah ini. Saya yang punya ya, barang bagus, mulus, betul. Ada SMA Pak, putih Pak. Yang dilihat haram, sudah dilihat barang bagus, saya sungguhnya jadi barang melek. Emang di kampung, kadang-kadang di kampung juga nggak adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada posisinya. Ada perempuan kampung di daerah Bulgaria, ya, di sisi irigasi rumahnya, sisi sawah rumahnya, biasa ngerambet, biasa ngambil kurang, dan pengen coba kayak orang kota pakai rok mini. Naik angkot, pas dilihat, waduh, pahanya banyak garam goreng bawang. Kadang-kadang paku payung di sini, paku payung. Kan kadang-kadang mohon maaf dari sawah kan gatel ya. Itu rok mini digasak-gasak, sampai ngebul. Itu supir angkot langsung kaget. Waduh, knalpot bocor. Knalpot itu betik digaros. Harus adil menempatkan sesuatu pada posisinya. Kata Nabi, wanita yang tidak mampu menjaga aurat calon penghuni na'udhu, maka jaga aurat. Niatnya ibu pakai kerudung harus untuk aurat. Kadang-kadang ada ibu-ibu majlis taklim pakai kerudungnya kerudung gaya. Niatnya bukan niat untuk aurat, tapi gaya. Di sini ada 6 bulir, ujung-ujung gini. Mau kemana? Mau muludah? Mau minum nggak? Enggak. Niatkan menutup aurat. Dan yang ketiga kata Nabi, wanita penghuni neraka, yakni seorang istri tidak mau menghormati dengan bela keluarga. Kata Nabi gini, seorang istri kalau dipanggil oleh seorang suami, suaranya jangan sama kalau ke bawah, harus lebih rendah. Mami, tiba makan jeng genjer, mami papi deh, caweng lagi. Mami, ada apa papi? Mami di rumah ya, emang papi mau kemana? Papi mau ngarambet. Oh ya udah, atau mami juga mau ikut. Emang mami mau kemana? Mau ngalah tutut. Mami papi ngalah tutut. Mami apa? Harus lebih rendah. Kadang-kadang jawabannya membuat takut suami. Mami apa ya? Pantesan salah kita yang lain. Orang pengen ngopi padahal.
Tenang Pak, biar orang Pak tenang. Ini mau buka takut istri semua nih. Tenang Pak, cincinan kurang. Kalau pengen masuk surga hormati. Nih, nanti update status. Surga seorang suami terletak pada ibunya. Ulangi. Surga seorang suami terletak pada surga seorang istri terletak pada suami. Nah, mantap betul. Oh, pengen masuk surga beribadah kepada Allah. Yang kedua menjaga aurat, dan yang ketiga hormati suami. Maka Nabi silahkan pilih pintu mana yang mau masuk surga. Masuk surga. Hati-hati menghormati suami, jangan diterus-terus. Kadang-kadang mohon maaf kata Pak Ustaz, Kang Mos, kita harus menghormati suami. Ibu di rumah, suami datang dari kantor, hormat. Kata suami teh, satu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ada harfu nida tak Bu? Ngaji dikit nih, kalau ada harfu nida, setelah harfu nida harus masuk patah ya. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, salah. Nah ibu yang sering sholawat kasih tahu tuh. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Gini supaya berirama, supaya sholat sampai hati. Saya pernah beberapa kali jadi juri MTQ. Itu ada bagian intonasi irama. Sholawatnya jangan dulu baca getaran. Kadang-kadang ya Rasulullah, ya Habibullah. Nih nanti ibu lihat curug saya, curug masih sama curug, telunjuk. Lihat telunjuk saya nih. Yang pertama lurus dulu. Ya Rasulullah. Oke, lurus dulu nih supaya enak tuh. Ya Habibullah. Yang ketiga baru ada intonasi. Ya Rasulullah. Oke? Nih. Coba ulangi. Ini lihat dulu saya ini ya. Wah, mau nang yang tadi ya sama. Paling juri kabur, kita baru tanya. Nih lihat dulu nih. Nih, ini. Kayak gitu ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, itu dia. Ulangi dari ya Rasulullah pertama, kedua, yang ketiga baru. Bentar yang ketiga dong. 1, 2, 3. Ya Rasulullah. Ya. Ya Habibullah Muhammad Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Nah nanti ibu ya nanti sampai pulang dari Buludan ini ya ke rumah ngomongin itu.
Naik motor, naik mobil. Nanti ketika suami ibu nanya, ibu, mama, dari Muludan dapat apa? Ampun. Ya, ditanya oleh sahabatnya Rasul, nanti di yaumil kiamah kan gelap gulita, matahari sudah tiada, hancur belum, bulan sudah tiada, hancur betul. Bagaimana kami semua yang ini akan dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti teh sayang cinta dan kita ini teh cinta dibedain, dibedain, dikasih tahu. Kata Nabi gini, nanti di pintu surga aku menunggu orang kita, orang Jatireja. Mana orang Jatireja? Sedangkan cahaya tidak ada. Nanti orang Jatireja yang mohon maaf di hadapan Rasul mulutnya bercahaya. Ya Rasulullah, apakah orang Jatireja habis makan neon? Debus mulut matullah sehingga mulutnya burung. Burinya ibu. Kata Nabi Muhammad, orang Jatireja selama hidupnya gemar bersolawat kepada Rasulullah. Boleh diulang lagi? Iklan dulu. Maka pertanyaan sholawat yang mana, yang apa? Kalau yang enggak apa jangan dibaca, betul? Pasti ujung-ujungnya molok. Apalagi ibu yang sering baca petugas sholawat di sini, tapi baru pertama belajar sholawat Maryam malam tadi. Pengen coba-coba naik panggung soal beres. Kadang-kadang salamnya juga nggak beres. Mobil lagi tayyipok hadiah, tayyipok taufik kecil sih. Kan ada rektek, mentalnya kurang. Mobil lagi tayyipok tayyipok taufik. Ibu kesini mau apa? Mau baca sholat? Sholawat apa? Sholawat Maryam. Apa tidak? Apa? Kapan ngapalinya? Tadi pagi. Cari masalah. Coba ayo. Allahumma sholli sholatan kalimatan ala sayyidina Muhammad. Waduh, kalimatan. Jadi reda, sholawat itu kalimatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan, gara-gara mentalnya seperti itu, kalimatan. Ini yang bukan. Kalau tidak ada mental, di rumah ngapalin 4 kebet, naik ke podium 1 kebet ke angkus. Perbanyak sholat. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Terus perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW sampai nanti kita di hari kiamat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian orang Jatireja dikenal oleh Rasul. Yang pertama, mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ya Rasulullah, bekas apa itu? Kata Nabi, orang Jatireja selama hidupnya gemar Ibu mohon maaf, walaupun ibu cantik, wajahnya putih, berwarna, ini kencang hidung. Walaupun ibu cantik, gurita, tapi kalau tidak pernah dibantu air wudhu, nanti dia kiamat akan melemah. Apa melemah bahasa Indonesia? Apa ya? Menggunung. You understand menggunung? Tidak terlihat bercahaya, suram. Tapi lihat Bilal bin Rabah, walaupun hitam kulitnya betul, dihina oleh manusia betul, tidak punya jabatan betul,
terlampanya sudah bukti di surga Allah Subhanahu karena perbanyak menjaga air wudhu. Hati-hati ibu yang cantik, punten pakai bedaknya mahal, kadang-kadang belanja bedaknya 3M 5.450, sudah lebih miliar yang 5.450. Untuk sementara wudhunya jangan asal-asalan. Kadang-kadang gara-gara bedak usul wudhunya asal-asalan. Kelak dulu ya, mentang-mentang beli listrik mahal umur-umurnya. Wayahnya dilap dulu ya. Makanya mohon maaf DKM ini kalau ada tempat wudhu pisahin. Mana tempat wudhu wanita dan AWW itu bagaimana? Wanita dan laki-laki, supaya nanti ketika ada ibu-ibu yang pakai bajunya rada susah bisa dibuka dulu ya, kasih kesempatan 3 rest area teliti saya itu banyak pahala yang ngalir itu Pak. Kenapa? Memberi kesempatan kepada yang musafir itu untuk ibadah kepada Allah. Boleh itu Pak. Supaya dia dikenal oleh Rasulullah SAW dan kita cinta kepada Rasul. Kenapa? Kita kumpul gembira dengan Allah, titipkan manusia yang Allah ciptakan. Allah titipkan sebagai contoh buat kita yang pengen masuk surga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Hai manusia, bukan jadi Roma Iram, hai manusia, bukan hai manusia. Siapa orang yang pengen masuk surga, nyontok saja pasal jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakon ada hak tauhid di situ. Nyontok kepada orang yang sudah jadi masuk surga, dia bikin Muhammad. Tapi gembira. Jangan seperti orang lain misalnya dipakai. Jangan datang Rasul dihina, dicaci, dilempar. Betul. Tapi kita belum berjumpa dengan Rasul. Kita bergembira dengan Allah, bukan Rasul manusia yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sehingga jadilah seperti penduduk Madinah ketika datang Nabi Muhammad disambut dengan gembira. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan kemudian kita semua dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, jam setengah ini, gampang ngomongnya. Besoknya dengan mencintai besoknya. Besoknya jadwal yang lain, insya Allah malam di daerah Polres, manggil malam nanti besoknya di LP, di lembaga pemasyarakatan. Nanti pas saya kepanitiaan, jamin saya keluar lagi ya. Daripada orang di LP dari belakang pun alhamdulillah. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Nah, ada sudah kurang ya. Ada sudah kurang kali. Kata Ustaz, ambil yang bagus, buang yang jelek. Banyak kesalahan manusia biasa, indah insan makhluk makhluk. Oleh karena itu, ada yang banyak. Karena itu dari ada yang berapa? Ada juga ceramah juga, doa juga, beberes karpet juga, waduh, beberes panggung juga nih. Dia orang juga mau ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Allah sangat benci kepada ahli ibadah tapi sombong. Bapak, Allah benci kepada orang ahli ibadah tapi sombong. Tapi Allah sangat cinta kepada pendosa tapi mau bertobat kepada Allah. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya jangan sampai gampang menghakimi orang lain.
hei kamu final, saya surga. Jangan, itu nanti munculnya sombong. Ambil terus sambungkan hati ini kepada Allah. Kalau kita pengen masuk surga, kenali pemilik surga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, posisinya kita tidak pantas masuk surga. Kenapa? Termasuk yang munafik tidak pantas masuk surga karena banyak dosa. Dan yang ketiga, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Wahai Rasul, Engkau adalah Tuhan kita. Kami tidak pantas masuk surga dan kami tidak mau masuk neraka. Amalkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, seperti Nabi Adam menuntut, ditalkin oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah menuntut, mentalkin Nabi Adam karena melakukan satu kesalahan. Dengan cara apa? Fataba alaihi, bertobat kepada Allah. Jamaah, apa tobatnya Nabi Adam? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina hudu katu etama. Rabbana ya Rabbana sana wa illam wa tarhamna minal. Sama, yang pertama disebut Allah, Rabbnya, Rabbana, wahai Tuhan kami. Yang kedua, zalamna, kami zalim, banyak dosa, tidak merasa paling pantas masuk surga, tidak. Nabi beristighfar merasa banyak dosa, kita bukan Nabi merasa paling suci. Mau kemana itu? Zalamna anfusana, kami zalim terhadap diri. Wa illam saghfir lana, dan kalau seandainya tidak ampun oleh Engkau, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami mendapatkan tempat yang tidak terpuji-puji. Maka angkat derajat kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbana astaghfirullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa hijratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina min al-waqa'il hisab. Allahumma iftahna abwabal khair wa iftahna abwabas sihah wa iftahna abwabal quwwah wa iftahna abwabal rizqi wa iftahna abwabas sa'adah wa iftahna abwabal barakah وافتح لنا أبواب الرحمة وافتح لنا أبواب المغفرة وافتح لنا أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal. Besar harapan kita semua, Allah yang Maha Memandang, Allah pandang kita semua dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan amalan ini oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak kesalahan karena manusia biasa. Oleh karena itu mohon berbuat yang sebesar-besarnya. Ada yang benar, mata-mata kita dari Allah Subhanahu wa taala ditutup oleh pantun. Betul, benar. Kalau ada sumur binatang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada bungkus nasi padang, berikan senyuman terhadap orang lain, pasti Allah akan berikan senyuman terhadap kita. Berikan kegembiraan terhadap orang lain, pasti Allah akan balas terhadap kita kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan bantuan terhadap orang lain, pasti Allah akan berikan bantuan terhadap kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.